Audio Jungle. Lagi. 2, 3, mantap. Mantap Oke. banget. Udah. Oke, tepuk tangan dulu untuk Killers dan Kak Cinta Laura. Hai pemirsa, aku Cinta Laura Kiel dan sekarang aku lagi di Bandung karena hari ini adalah hari spesial di mana aku akan merayakan grand opening cafe terbaruku, Temu Kamu. Seru banget dari tadi pagi udah ketemu sama Killers alias fanbase aku, udah makan bareng. Bentar lagi kita bakal ada games dan kegiatan lain, so stay tuned, ayo ikut aku. Ya, terkait Temu Kamu dan kamu silakan Bapak dan Kak Cinta dan Mas Denis. Silakan. Selamat sore semuanya. Terima kasih teman-teman media yang udah hadir hari ini. Terima kasih teman-teman Bandung yang juga udah datang ke grand opening Temu Kamu. Mudah-mudahan dengan kehadiran teman-teman semua bakal jadi berkah buat kita supaya bisa dicintai dan disukai di Bandung dan selalu rame. Amin. Pertama-tama aku mau bilang senang banget bisa hadir di Bandung hari ini. Aku selalu senang setiap datang ke kota Bandung karena teman-teman di sini, Killers maupun warga Bandung selalu sangat nge-welcome aku. Udaranya selalu indah dan I just love the city gitu. Dan oleh karena itu kami bertiga hari ini bersama-sama hadir di kota Bandung untuk merayakan grand opening Temu Kamu, sebuah coffee tree yang kita percaya memiliki produk-produk hidangan-hidangan yang berkualitas tapi masih terjangkau, bisa dinikmati oleh semua orang. Dan kedepannya kita juga punya inovasi-inovasi yang menurut aku sangat inline dengan value-value anak muda seperti aku, di mana kita sangat mengedepankan ramah lingkungan dan juga UMKM. Nanti mungkin aku akan elaborasi lagi tentang poin-poin tersebut. Tapi intinya aku harap partnership kami bertiga ini bisa menjadi awal mula dari sesuatu yang bisa merubah, merevolusi dan menginspirasi industri cafe dan juga F&B pokoknya. So that's it for me for now. Dennis? Oke, thank you Cinta. Baik, selamat sore rekan media dan juga Pak Hermanto dan Cinta Laura yang telah hadir di Bandung. Perkenalkan, saya Dennis Jonathan selaku brand founder dan CEO dari Temu Kamu. Senang sekali akhirnya Temu Kamu. Aku akan jawab part 1 dari pertanyaan itu, nanti Mas Dennis jawab part 2. Kalau part 1 ini target marketnya siapa? Tentunya anak muda ya, karena seperti teman-teman bisa lihat, Temu Kamu itu perfect banget buat tempat meeting, tempat belajar, tempat ngumpul, tempat nongkrong. So buat aku pribadi, aku rasa ini cocok banget untuk anak sekolah, bahkan dewasa muda, bahkan first jobbers. Jadi anak muda tangkumannya luas lah gitu. Itu pertama, tapi aku mau bilang di luar itu semua aku merasa sangat terhormat bisa bekerja sama dengan Pak Hermanto dan juga Mas Dennis, karena kalau Dennis tentunya udah punya banyak sekali experience di bidang F&B. Kalau Pak Hermanto ya kita tahu lah semua usaha yang sudah dibangun luar biasa sukses, dan yang aku suka adalah walaupun kita berbeda generasi, visi kita itu sama. Aku tadi mempelajari bahwa ternyata berbagai usaha Bapak sudah memikirkan ramah lingkungan, proses daur ulang, pengelolaan sampah dan lain sebagainya, dan itu kan semua adalah nilai-nilai yang sangat dibutuhkan anak muda zaman sekarang ya. Karena menurut aku saat kita membangun usaha atau membangun sebuah bisnis, tentu harus ada keuntungannya, kalau nggak bisa berkembang. Tapi mementingkan keberlanjutan atau sustainability itu sangat amat penting, karena kalau kita mau generasi selanjutnya juga menikmati apa yang bisa diberikan negara ini, ya semua faktor-faktor seperti kesenjangan ekonomi, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya harus dipikirkan. And I love that Bapak memikirkan hal-hal itu gitu. Jadi aku merasa terhormat bisa menjadi bagian dari keluarga Cancorp, Temu Kamu, dan seperti Bapak bilang tadi, aku benar-benar percaya kalau kita saling percaya satu sama lain dan bekerja keras, kita sangat mampu berkompetisi dengan F&B chains lainnya di luar sana.
satu leaders lah di negara ini. Thank you, Cinta. Baik, part 2 ya, diferensiasinya. Kalau mau dilihat mungkin dari bertiga ini sudah banyak diferensiasi ya. Jadi, baik dari Pak Hermanto, lalu Cinta Laura dan saya, jadi sedikit cerita. Kamu ini sebenarnya dari saya experience 15 tahun di dunia F&B. Dan kenapa hari ini kita ada dan hadir di Bandung sebenarnya juga mempertegas bahwa kita tuh di dunia F&B tidak main-main, tidak asal coba-coba ya bisa dibilang. Untuk itu kebetulan starting partner kita Pak Hermanto dan Cinta Laura untuk menegaskan bagaimana diferensiasi pasar dari makan temu kamu ini digarap dengan serius ya. Jadi baik dengan rasanya, baik dari kopi, makanan dan minumannya itu benar-benar serius untuk diterima dengan pasar. Dan yang kedua, kita selalu mengakomodir baik untuk anak muda maupun bahkan kemarin sebelum buka sudah dipakai tempatnya untuk acara-acara seperti wedding dan birthday party kemarin. Jadi harapannya diferensiasi pasar yang kita temukan tidak hanya berbicara tentang makanan dan minuman, tapi bagaimana temu kamu ini bisa jadi ruang untuk kita semua bisa menjalin hubungan dengan baik semua. Dan aura positif dari Cinta Laura pun pastinya udah kerasa ya semuanya. Dan mau menambahkan aja, karena kita baru saja grand opening mungkin belum terlihat, tapi salah satu hal yang kita mau capai dalam waktu dekat adalah kita akan memiliki yang namanya Kaula Corner. Apa itu Kaula Corner? Selain sebuah sudut di mana anak muda bisa foto-foto untuk tetap eksis, yang lebih penting adalah kita punya misi memberdayakan UMKM setempat. Nah, karena kita di Kota Bandung, UMKM yang kita cari adalah UMKM yang dibuat oleh anak muda yang tentunya memiliki nilai-nilai sustainability, jadi produk-produknya yang hasil dari daur ulang atau upcycling. Jadi kita juga memberdayakan komunitas setempat melalui Kaula Corner ini. Jadi di sini kita nggak hanya jual makanan atau jual minuman atau jual tempat nongkrongan yang asik, tapi bahkan ada sudut ya di mana kita ingin mempromosikan UMKM setempat supaya anak muda dan orang-orang yang datang juga aware bahwa banyak sekali produk-produk dari perusahaan atau bukan perusahaan, sorry, brand kecil yang sebenarnya unik, bagus, dan layak diketahui, nggak hanya apa yang kita lihat di mall-mall besar. Oke, ya sebagai anak muda tentunya saat kita menjalani apa ya usaha sebagai entrepreneur pasti ada jatuh bangunnya. Sebelum adanya Temu Kamu, aku sudah sebenarnya masuk ke dunia F&B. Sebelum adanya Temu Kamu tahun 2022, sebenarnya kita memiliki restoran lain di daerah sini. Cuman dari segala apa ya pengalaman dan kesalahan dan kekurangan yang aku pelajari, disitulah aku belajar bahwa untuk memiliki F&B yang sukses, kita juga butuh partner-partner yang kuat. Partner-partner dari sektor-sektor lain. Apa yang aku maksud dengan itu? Dengan aku bertemu dengan Mas Dennis, tentunya dia adalah seseorang yang sudah bertahun-tahun ada di dunia F&B, tahu bagaimana melihat detail dari segala sudut dan juga mengerti apa yang dibutuhkan agar sebuah restoran atau F&B chain bisa sukses. Oleh karena itu, saat bertemu Mas Dennis, aku langsung berpikir, oke, kayaknya kalau berpartner dengan Mas Dennis make sense nih, karena dia memang seseorang yang fokusnya adalah di F&B. Nah, melalui Mas Dennis, sebenarnya secara nggak langsung Pak Hermanto dan aku sudah kenal sejak beberapa tahun lalu karena aku pernah menjadi brand ambassador salah satu brand atau perusahaan yang dimiliki Pak Hermanto, tapi nggak pernah ketemu secara langsung. Tapi dengan adanya beliau, tentunya dengan pengalaman bertahun-tahun di berbagai industri, beliau adalah mentor yang tepat untuk mengajarkan aku terutama bagaimana bisa membangun bisnis dengan exit strategy yang baik. Karena tentunya saat kita membangun bisnis kan harapannya setelah beberapa tahun kita bisa exit dan menikmati keuntungan dari kerja keras kita gitu. So kalau aku ekspertisnya di bidang kreatif, Pak Hermanto di bagaimana membuat sebuah bisnis menjadi sangat-sangat besar, dan Mas Dennis di F&B, kita menjadi apa ya sebuah puzzle yang saling melengkapi satu sama lain gitu. Itu part 1. Part 2 sebenarnya udah menjelaskan tadi, ini bukan hanya sekedar tempat nongkrong, makan-makan, minum-minum, tapi juga kedepannya sebuah tempat yang secara implisit dan tidak langsung mengajarkan masyarakat nilai-nilai ramah lingkungan dan juga mengajarkan masyarakat mengapresiasi produk-produk lokal yang nggak hanya dibuat masyarakat setempat, tapi juga memiliki value sustainability. Begitu.
Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi sebenarnya sebelum pandemi COVID melanda Indonesia itu sebenarnya saya sudah punya brand F&B gitu ya. Makanya saya sudah mengalami F&B 15 tahun lebih. Dan waktu saya punya kekhawatiran bahwa dunia F&B ini kok nggak ada yang bergerak pada saat COVID. Jadi akhirnya tercetuslah pada waktu itu Indonesia atau pemerintah mengumumkan hanya boleh untuk F&B bisnis 25% ya, customer-nya boleh, lalu 50%. Nah di saat itulah kita tuh gegetan gitu ya, karena kita masih punya karyawan yang pada saat COVID kita tidak pecah, karena kita memikirkan bagaimana kita tetap menghidupi karyawan lama walaupun gaji memang tidak full karena kita tidak bisa beroperasional. Dan kita setuju kita mengganti brand. Saya ketemulah satu kata untuk mempertemukan tempat kafe bukan cuma buat makan dan nongkrong, tapi bisa buat saling ketemu. Dari dulu kan saat COVID itu kita semakin individualis ya, dan saya tuh orang yang ekstrovert banget, jadi nggak bisa sendiri sebenarnya. Nah saya suka ketemu, ya saya sukanya ketemu. Kebetulan aku introvert. Dia melengkapi. Cinta introvert, saya extrovert. Saya stres kalau sendirian gitu. Nah jadi akhirnya tercetuslah sebuah nama yaitu Temu Kamu, di mana visi misi saya ingin berdampak ya dalam sebuah bisnis ini, tidak hanya mencari keuntungan, tapi bagaimana karyawan yang lama pun yang terdampak dari COVID tersebut kita masih bisa berdayakan walaupun gaji tidak full. Dan akhirnya tercetuslah nama Temu Kamu. Kita bikin F&B ini tidak hanya ajang untuk nyari uang, tapi saya bisa ketemu di Temu Kamu Cafe, menjalin hubungan, bisa berrelasi dan lain sebagainya. Jadi visi misi kita dengan nama Temu Kamu awalnya seperti itu, kira-kira kayak gitu. Oke, untuk mengundang. Dan selanjutnya ada Mas Denis. Oke, bersama istri boleh, Mas Denis boleh. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada Ibu Devina Monaka. Oke. Semangat pagi Ibu Bapak kalian yang tercinta. Ini hari yang luar biasa. Saya sangat bersyukur dan senang ya, Temu Kamu sudah berada di kota Bandung. Semoga Temu Kamu bisa menjadi ajang pertemuan dari para Terima kasih bagi semua yang udah hadir hari ini. Doakan agar kita bisa menjadi venue di Bandung yang mempersatukan anak muda kreatif yang punya visi yang luar biasa bagi negara kita. Mudah-mudahan tempat ini bisa jadi tempat yang menghibur, tapi juga tempat di mana para kreatif bertemu satu sama lain. Namanya juga Temu Kamu. I hope we meet great people. Dan kalau teman-teman suka makanan minumannya hari ini, kasih tahu teman-teman, keluarga, saudara agar mengunjungi Temu Kamu Bandung. Dan aku hanya bisa bilang sukses dan maju terus. Oke, selanjutnya Indah. Ya, selanjutnya kita akan ada sambutan terakhir dari Bapak Denis Yonatan. Pada Bapak Denis dipersilakan. Iya, sore semuanya. Seperti sudah sampaikan Pak Hermanto dan Cinta Laura, saya cuma berharap Temu Kamu Bandung ini bisa diterima untuk masyarakat dan warga Bandung dan bisa bermanfaat buat sekitar. Ya, mudah-mudahan Temu Kamu Bandung bisa selalu sukses. Terima kasih. Amin. Oke, bayar tepuk tangan dulu kan ya. Halo semuanya. Tepuk tangan kita ya. Betul, kayak gitu. Oke, boleh dipegang terlebih dahulu. Mungkin gunting-guntingnya kita akan langsung memasuki sesi pemotongan kita. Kita hitung bersama ya. Hitung bersama, boleh. Hitungan mundur ya. Oke, siap semuanya, siap. Oke, siap ya. Hitung mundurnya bersama-sama ya. Oke, 3, 2, 1. Temu Kamu Bandung resmi dibuka. Oke. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Ini Biasa dulu selamat untuk ada Temu Kamu ya. Sekali lagi, 1, 2, 3, mungkin lebih meriah lagi. Boleh. 1, 2, 3. Oke. Terakhir. 1. Untuk Temu Kamu Bandung. Bisa menjadi wadah ya untuk anak muda, generasi muda ya. Oke. Tidak lupa juga Ngomongin soal bisnis. Sebenarnya
4 tahun yang lalu aku udah memulai bisnis F&B dan tempat tersebut ada di Bandung, ada di Jogja, ada juga di Bali. Tapi setelah 3 tahun berpengalaman di industri F&B, aku tuh sadar ternyata aku masih banyak kekurangannya dan masih banyak yang harus pelajari. Makanya akhirnya aku kerjasama sama pebisnis luar biasa, Pak Hermanto dan juga Mas Danis yang memang juga ekspertisnya di F&B. Jadi akhirnya F&B bisnis aku yang sekarang ada di Bandung, yang luasnya 2000 meter persegi ini kita rebranding dan aku memiliki partner kerja baru dan akhirnya berubah nama jadi Temu Kamu. Jadi inti dari cerita aku itu adalah saat kita bukan seorang expert dalam bidang tertentu, jangan minder, jangan kecil hati, karena hidup itu kan memang proses pembelajaran. Jadi selama kita menyadari kekurangan kita dan sadar bahwa kita masih harus belajar dari orang-orang lain, nggak apa-apa, carilah partner-partner bisnis yang tepat supaya kita bisa terus berkembang dan berevolusi gitu. Sebelum Temu Kamu, mungkin bisnis F&B-nya apa aja sih? Mungkin ada. Nah, sebelum Temu Kamu sebenarnya bisnis F&B-nya sangat mirip, juga restoran dengan berbagai minuman kopi maupun non kopi. Jadi sebenarnya tipe bisnis yang aku miliki sebelum Temu Kamu itu sangat mirip. Cuman sekarang aku punya partner bisnis yang lebih mahir dan juga selain itu kayak tadi aku udah cerita ke teman-teman, misi aku tuh bukan hanya tempat bikin restoran atau bisnis F&B yang bikin orang pengen nongkrong atau makan dan minum, tapi sebenarnya misinya lebih besar daripada itu, yaitu pelan-pelan mengajarkan masyarakat nilai-nilai bagaimana mempedulikan dan menjaga lingkungan dan juga mensupport UMKM. Kayak kalau di Temu Kamu ini ada yang namanya Kaula Corner, di mana kita menjual produk-produk UMKM dari orang-orang sekitar Bandung dan juga ada spot-spot fun buat ya anak-anak muda seperti biasa, foto-foto, eksis-eksis dan lain sebagainya. Dan yang bikin aku sangat bahagia hari ini, aku tadi sempat ketemu Killers fanbase aku dan ternyata yang datang itu bukan hanya orang dewasa atau remaja, bahkan ternyata ada anak-anak juga yang Killers usianya umur 11-12 tahun gitu. Tantangannya bisnis F&B apa sih dibandingkan bisnis yang lain gitu? Bisnis F&B kalau nggak hati-hati biayanya bisa sangat tinggi dan kalau nggak dikelola dengan baik bisa aja terjadi diam-diam orang nyuri uang, korupsi sana situ. Jadi butuh banget manajemen yang kuat supaya ya semuanya terjaga dan juga honesty orang bisa dipegang gitu. Kenapa kamu milih bisnis F&B? Apakah keuntungannya lebih baik gitu progresnya dibandingkan usaha lain atau mungkin karena kopi ini selalu dibutuhkan oleh kaum muda zaman sekarang itu? Nah, bisnis F&B itu sebenarnya sulit kalau kita nggak punya partner yang tepat ya. Tapi kenapa aku tetap tertarik bikin bisnis F&B? Karena aku ngerasa kalau kita punya konsep yang kuat, itu bisa menarik customer yang tepat dalam arti kalau buat aku, anak muda yang kreatif. Tapi melebihi itu semua memang Indonesia kan salah satu produser kopi terbaik di dunia ya sebenarnya. Sebenarnya tuh kualitas kopi kita luar biasa. Jadi itu memang peluangnya sangat bagus dan selain itu dengan sekarang aku berpartner seperti Pak Hermanto, kemungkinan untuk exit dan juga bisa memperbesar bisnis ini lebih tinggi karena beliau sangat berpengalaman gitu. Nah, Cinta ini benar cabang ke-9 ya? Ya, kita Temu Kamu ada banyak sekali cabangnya, ada di Bekasi, ada di Pamulang, ada di Bandung sekarang, ada di Depok, Jakarta, Bali sebentar lagi, jadi sudah cukup banyak cabangnya. Ya, akan mungkin rencana ke depan akan menambah cabang lagi atau seperti mudah-mudahan dengan partnership yang kita miliki sekarang, mimpinya sih ini bisa jadi salah satu F&B franchise terbesar di Indonesia, tapi tentunya itu butuh proses, butuh waktu. Jadi teman-teman doain aja suatu hari nanti Temu Kamu bisa ada di seluruh Indonesia. Pasang surutnya bisnis kuliner atau F&B apa sih Kak? Orang-orang sangat mudah bosen. Jadi di dunia F&B itu kalau kita nggak kreatif, kalau kita nggak terus memperbarui ide, merubah konsep, merubah menu, orang-orang bakal cepet bosen dan hilang hype-nya gitu. Jadi itulah
sulitnya industri F&B, kita nggak bisa nyaman, kita harus selalu berinovasi. Untuk controlling sendiri dari 9 cabang itu, Ya. Kak Cinta rutin punya jadwal untuk datang ke cabang masing-masing kah, atau seperti apa mungkin? Nah, disitulah gunanya tim yang baik. Karena tentunya dengan kesibukan aku nggak mungkin aku mengurus operasionalnya dong. Nggak mungkin aku ngecek temu kamu satu-satu. Jadi dengan partner seperti Mas Dennis, dia punya tim yang tentunya qualified untuk bisa make sure kualitasnya terjaga di semua lokasi. Masih hitung soal aksi sosial Kak Cinta dan Ya. kecintaan pada anak-anak Boleh. dan sampai bangun sekolah. Itu kan banyak yang menilai sangat positif ya, Ya. pada kagum dengan Kak Cinta. Itu seperti apa mungkin kan? Nah, aku kan beruntung ya udah bisa berkarir dari usia 12 tahun dan karena aku masih muda, aku ngerasa Tuhan udah memberkati aku dengan bisa dibilang karir yang sangat solid dan aku bersyukur banget. Tapi aku percaya dengan karir yang aku miliki sangat penting untuk berbagi karena kadang-kadang kita sebagai public figure hanya mau enaknya dan lupa bahwa kita bisa mencapai posisi sekarang karena support dari fans, support dari orang-orang yang menghargai karya kita. Jadi cara aku membagi kembali ke masyarakat adalah dengan menggunakan tidak hanya uang yang aku miliki untuk berdonasi, tapi juga suara yang aku miliki untuk membangun yayasan atau gerakan bernama Act of Love. Dan mungkin yang teman-teman ketahui adalah yayasan keluarga aku yaitu Sukarseno Peduli yang sudah membangun 10 sekolah dan 10 SD dan 1 SMP di Kabupaten Bogor di kaki Gunung Salak. Tapi sekarang karena aku udah dewasa, aku ingin membangun legacy sendiri. Nggak mau hanya tergantung dengan yayasan yang dimiliki keluarga aku. Akhirnya aku bikin sendiri gerakan sekarang yang namanya Act of Love. Kita punya 5 pilar, ada kesehatan, ada fasilitas guru, ada workshop kepemimpinan, ada beasiswa dan juga infrastruktur pendidikan. Dan walaupun kita masih kecil, proyek-proyek yang kita udah lakukan adalah membangun jembatan di misalnya Sumatera Selatan bagi anak-anak yang harus melalui arus yang sangat bahaya demi bersekolah. Kita juga baru aja 2 minggu yang lalu menanam pohon mangrove di salah satu pulau, di Pulau Seribu. Volunteer kita juga sering mendatangi rumah lansia atau juga yatim piatu untuk memberikan fasilitas pengecekan kesehatan, mau itu kesehatan tubuh atau kesehatan mata dan lain sebagainya. Dan ya pelan-pelan aku harap gerakan aku Act of Love bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Dan kita bakal melihat banyak agents of love atau agen-agen cinta di Indonesia ke depannya. Dan kalau teman-teman, pemirsa ingin bergabung untuk melakukan aksi sosial bersama Act of Love, langsung aja ke Instagram kita, Act of Love Foundation. Atau kalau mau bergabung dengan fanbase aku bisa juga di @KillersCommunity. Aktif, rencana ke depan aktif. Waktu ini akan membangun apa lagi sih Kak Cinta? Mungkin tadi kan kalau yang sama keluarga kan udah 10 SD dan 1 SMP. Nah ini targetnya mungkin atau mungkin sekolah SMA atau sekolah lain atau seperti apa Kak? Harapan aku ya sesungguhnya adalah suatu hari bisa menyebar ke Indonesia Timur. Karena aku rasa walaupun tentunya kemiskinan ada di mana-mana, teman-teman kita di Indonesia Timur itu masih kurang diperhatikan. Dan tahun lalu aku berkesempatan untuk mengunjungi Papua dan aku langsung jatuh cinta karena Papua itu indahnya luar biasa. Tapi banyak adik-adik kita di sana tidak memiliki fasilitas yang layak untuk bisa belajar secara efektif. Jadi mimpi terbesar aku adalah bisa membangun fasilitas belajar di terutama daerah pegunungan Papua yang namanya Wamena, supaya adik-adik kita bisa merealisasikan mimpi mereka, memenuhi potensi mereka dan jadi pemimpin bangsa gitu. Kepuasan tersendiri apa sih yang Cinta Laura rasakan ketika sudah berbuat sosial sebanyak itu gitu mungkin? Menurut aku perjalanan aku masih panjang ya. Mimpi terbesar aku itu bisa punya yayasan kayak Bill Gates, yaitu Melinda and Bill Gates Foundation yang bisa membantu jutaan orang, nggak hanya ratusan atau ribuan orang. Itu mimpi terbesar aku. Tapi kepuasan terbesar aku dari melakukan kegiatan sosial adalah ya untuk mengingatkan aku bahwa manusia nggak sepenuhnya buruk, bahwa kita nggak boleh serakah. Dan tentunya walaupun kita sebagai manusia punya kekurangan dan punya banyak keinginan, nggak ada jumlah uang sebanyak apapun yang bisa bikin kita
atau menyajikan kita kebahagiaan. Jadi caranya kita bisa merasa terpenuhi, merasa bahagia, merasa cukup adalah dengan berbagi dengan orang lain gitu. Tadi bahas soal karir yang udah solid juga nih. Kak Cinta kan sering kayak beradu acting dan berurusan dengan aktris Hollywood nih. Oke. Seperti apa nih, kan pengalamannya juga seperti Michael Johnson, terus sama Kendall Jenner juga, Iya. masalah ya. Itu seperti apa? Bersyukur banget bahwa sepanjang karir aku nggak hanya melalui karya acting, tapi juga dengan brand-brand yang bekerja sama dengan aku berkesempatan bertemu orang-orang luar biasa. Mau itu Kendall Jenner, atau Eva Longoria, atau Cara Delevingne, atau Camila Cabello, atau Jane Fonda, dan nama-nama besar lainnya. Aku tentu bersyukur dan kadang-kadang ngerasa wow, Tuhan baik banget ya ngasih aku kesempatan untuk bisa bekerja sama bahkan satu panggung dengan orang-orang yang memiliki nama sebesar itu. Tapi gimana perasaannya ya, aku nggak bisa berbicara banyak karena aku ngerasa lagi-lagi tunggu. Kadang-kadang aku ngerasa wow, aku beruntung banget ya dikasih kesempatan sama Tuhan bisa bahkan satu panggung sama orang-orang seperti itu. Tapi aku nggak tahu gimana lagi bisa menjelaskan perasaan aku karena walaupun mungkin banyak orang melihat bahwa karir aku udah sangat baik di Indonesia, mungkin bahkan di daerah Asia, karena aku ceweknya ambisius dan ingin mencapai banyak hal dalam hidup aku tentu selalu punya goals baru, punya mimpi-mimpi lebih besar dan merasa bahwa sebagai manusia kita tuh harus selalu mau berkembang dan terus memiliki target-target baru. Kalau enggak hidup membosankan kalau kita nyaman dengan yang gitu-gitu aja. Nyata nggak sih Kak bakal ada di titik yang dimana Kakak bisa sampai ke Hollywood gitu, Yeah. ketemu mereka gitu. Ternyata nggak sampai ke titik ini gitu Kak. Ada apa ya? Kadang-kadang ada momen-momen di mana dari lubuk hati aku punya keinginan besar untuk ada di sana. Karena dari kecil kan aku sangat mengidolakan orang-orang seperti Britney Spears, Rihanna, Shakira, Jennifer Lopez, nama-nama besar seperti itu. Jadi ada keinginan dalam diri aku untuk bisa memiliki panggung global seperti mereka. Tapi aku juga nggak mau terlalu berekspektasi besar karena aku percaya sebagai manusia, kalau kita ekspektasinya terlalu besar nanti kalau ekspektasi itu terpatahkan kita bakal sedih. Jadi aku sekarang punya mindset di mana aku jalanin aja hidup aku. Buatlah target-target kecil yang mampu aku capai, dan kalau dengan pencapaian kecil itu aku bisa mencapai hal-hal yang lebih besar, ya itu bonus aja dari Tuhan gitu. Rasanya gimana Kak bisa berinteraksi dengan mereka gitu, karena kan budaya mereka juga beda dengan di sini. Kalau secara budaya sih aku nggak ngerasa perbedaan ya, karena kebetulan dari segi bahasa dan juga budaya aku cukup familiar karena papa aku kan juga orang asing. Jadi kalau dari segi komunikasi aku nggak pernah merasa keminderan atau perbedaan. Tapi mungkin lebih ke menyadari bahwa sebesar apapun kita, at the end of the day sebagai manusia kita semua itu sama. Jadi mereka juga orang-orang yang sebenarnya gampang diajak ngobrol, manusia biasa yang mungkin kadang-kadang kita lupa gara-gara ketenaran mereka sebenarnya mereka itu nggak jauh berbeda dari kita kok. Dan tentunya saat aku berbicara dengan orang-orang dengan nama besar ini, aku berusaha menjadi representatif Indonesia yang baik supaya mereka menyadari bahwa penduduk Indonesia itu seru dan maju secara pemikiran seperti mereka. Satu lagi ya Mas, nggak apa-apa kan? Yuk. Oke. Ya baru ngerayain anniversary. Oh iya. Seperti apa ya? Jujur ini adalah relationship terlama aku. Jadi ini pengalaman baru, belum pernah pacaran sama seseorang lebih dari 2 tahun. Tapi perasaannya gimana? Ya mungkin semakin dewasa, semakin kita lebih siap untuk memikirkan masa depan. Tapi walaupun begitu, aku sangat bersyukur karena pacar aku juga sama seperti aku.
mengutamakan pekerjaan dan karir. Jadi nggak ada pressure untuk settling down. Kalau kita siap, ya siap. Tapi untuk sekarang masih banyak yang kita ingin bangun dari segi karir kita sih. Jadi kita bertumbuh bersama-sama. Kalau Pasko sendiri udah memenuhi kriteria untuk jadi calon suami dari Kak Cinta? Vasco itu orangnya baik, mature, dewasa maksud aku, dan bertanggung jawab. Jadi kalau ditanya apakah dia memenuhi kriteria, aku rasa dia yang dari semua orang dalam hidup aku yang pernah berpapasan dengan aku, dia yang paling mendekati kriteria itu. Kalau wedding dream Cinta Laura seperti apa sih mungkin? Aduh, belum tahu. Aku belajar dulu deh dari teman-teman artis yang lain. Kemarin kan Alisa dan Al baru wedding, Luna sama Maxim baru wedding. Banyak orang tahun ini yang baru wedding. Aku mencari inspirasi dulu dari acara-acara mereka. Jadi kalau ditanya apa dream wedding aku belum tahu karena aku belajar dulu dari teman-teman di sekitar aku. Nanti suatu hari nanti kalau aku siap, aku akan mengambil semua sisi terbaik dari wedding-wedding mereka dan aku integrasikan ke dalam wedding aku. Jadi wedding aku bakal epic banget gitu. Keluarga udah saling ketemu atau seperti apa Kak? Aku udah pernah ketemu papa mamanya, ketemu papahnya sering. Dia juga udah pernah ketemu orang tua aku. Orang tua kita, lucunya papaku udah pernah ketemu papa dia, mamaku udah pernah ketemu mama dia, tapi belum pernah berdua gitu, belum pernah papa mamaku bersama papa mama dia, selalu masing-masing cewek-cewek dan cowok-cowok gitu. Satu lagi nih rencananya kapan? Waduh, yang pasti nggak tahun ini sih. Nggak tahu juga, ya kita nggak tahu masa depan bakal kayak gimana, tapi kalau ditanya apakah tahun ini udah pasti enggak gitu. Mungkin yang masih dipikirkan atau masih pengen ini ke sosial dulu atau Karir sih, emang aku gila karir. karir udah solid tadi udah mantap. Ya, tapi selalu ada how do you say? Selalu ada target yang lebih tinggi lagi yang harus dicapai gitu. Enggak, tapi yang pasti kalau teman-teman kepo, tahun ini pasti enggak, tapi ya who knows tahun-tahun ke depannya, tapi tahun berapa aku belum tahu, so stay tuned. Nanti yang itu ya boleh yang tas tadi. Oh iya. Nah pemirsa, tadi kan kita udah seru-seru ngomong soal bisnis aku, dan kita udah seharian ngelakuin berbagai kegiatan buat grand opening Temu Kamu. Sekarang aku mau tunjukin kalian kalau aku bepergian tuh apa sih yang aku bawa. Nah pertama-tama aku mau nunjukin tasnya sendiri. Ini tuh aku suka banget tasnya karena hijau itu warna favorit aku. Dan tas ini aku beli di Bangkok di sebuah mall dan harganya kalau nggak salah nggak nyampe 300.000. Tapi banyak orang pikir ini adalah tas branded karena ada tas branded ternama yang memang desainnya mirip tas ini. Tapi aku belinya di Bangkok. Nanti lain kali aku ke Bangkok aku pengen beli warna-warna lain karena sebenarnya warnanya beragam. Kamu berarti suka warna-warna cerah ya Kak? Ya, aku cewek kue banget. Kedua tentunya kacamata hitam itu wajib buat aku. Ini terbuat dari bahan daur ulang. Ini dari sumpit-sumpit bekas dan kayu-kayuan bekas dibuat di kacamata. Dan kenapa kacamata itu wajib? Karena kadang-kadang kalau kita udah capek banget seharian ketemu orang dan udah nggak bisa bohong lagi matanya, cara terbaik untuk menyembunyikan itu semua adalah dengan menutupinya dengan kacamata hitam. Jadi itulah rahasia aku untuk selalu kelihatan good mood walau udah capek luar biasa. Handphone tentunya nggak mungkin zaman sekarang kita hidup tanpa handphone. Zaman sekarang tuh kalau lupa dompet selama ada handphone karena ada bisa bayar pakai kris dan transfer, wajib banget bawa handphone kemana-mana. Maaf tadi kacamatanya udah di-spill lagi. Nggak tahu karena aku dikasih sama pemiliknya. Ini adalah body, sebenarnya ini adalah foundation, tapi aku pakainya di lengan supaya lengan aku tuh glowing. Jadi kalau kalian suka mikir kok kulit Cinta kelihatan glowing, karena aku suka pakai produk yang seharusnya buat muka aku taruh di lengan biar kelihatan tambah bagus kulitnya. Aku sebenarnya punya dompet yang besar, tapi hari ini karena aku nggak mau berat-berat, aku bawa dompet aku yang mini dan isinya
Kayak ini 100.000, iya 100.000. Ada kartu nama orang-orang, ada SIM, tapi kalian nggak boleh lihat detailnya karena itu data pribadi. Ya ATM, kartu kredit dan lain sebagainya yang wajar-wajar lah. Jadi ada dompet. Kalau mau banyak-banyak karena semua sekarang serba pakai ini ya, kayak wallet kayak kiris gitu. Kayak aku bilang sebenarnya aku punya dompet utama ya, aku nggak bawa hari ini. Tapi kalau bepergian untuk acara seperti ini aku tahu nggak mungkin butuh banyak cash sih. Cash cuma untuk emergency aja. Jadi ya cukup selama ada credit card, ada kartu ATM, ada SIM dan sedikit cash, aku ngerasa aman. Nah ini adalah pouch di mana aku taruh barang-barang touch up aku. Dan sebenarnya barang-barang touch up aku simple banget. Ada tetes mata, kenapa ada tetes mata? Lagi-lagi kalau aku udah capek, cenderung mata aku merah. Jadi ini adalah cara untuk menyegarkan mataku. Bedak, tentunya ini penting banget, tanpa bedak aku nggak bisa ngecek. Oh ini udah agak, wow, aku baru sadar ternyata aku keringetan. Berminyak dikit. Ih kalian gak bilang, jahat deh. Dan karena aku baru aja 2 minggu ini berponi, yang selama ini udah 10 tahun lebih nggak pernah pakai poni. Sekarang jadi bawa sisir mini, agak malu-maluin sih, tapi biar kalau poninya lepek tuh bisa disisir dan kelihatan bagus lagi. Jadi ini sebagai cewek yang baru saja berponi sulit banget untuk memaintainnya. Ya lem bulu mata dan ini spoolie supaya bulu matanya rapih. Itu aja sih. Dan udah itu doang yang aku bawa. Charger handphone, udah. Ya, Kak. Ya, biar kakak udah jadi aktris yang karirnya solid banget, tapi bisa dibilang nggak selalu punya barang-barang yang branded atau yang mahal. Kayak tadi tas juga kan katanya harganya nggak sampai 300.000. Itu kenapa Kak? Karena lebih mengutamakan kualitas dibandingkan harga atau seperti apa sih seorang Cinta Laura? Nah, ini teman-teman jangan salah tangkep ya. Aku bukan anti barang branded dan aku memiliki barang-barang branded. Tapi aku percaya bahwa barang-barang branded bukanlah sesuatu yang kita harus beli sering-sering. Barang-barang branded yang aku miliki, aku beli karena hanya saat aku merasa sudah bekerja cukup keras dan merasa bahwa aku berhak beli sesuatu yang mahal. Kedua, aku merasa bahwa untuk terlihat mahal itu tidak selalu perlu dilakukan dengan memiliki barang-barang mahal. Jadi selama kita presentasinya elegan, sebenarnya nggak masalah harga baju atau barang berapapun kita bisa terlihat mahal selama pembawaannya mahal. Jadi bukan barangnya tapi orangnya, sesimpel itu. Terakhir, barang termurah yang pernah kamu beli dan termahal yang pernah kamu beli. Oke, kita ngomongnya barang ya, jadi tidak termasuk mobil atau rumah atau apartemen. Kita ngomong barang yang bisa dibawa-bawa. Kalau yang termurah mungkin kalau kalian lihat podcast yang aku pernah lakuin, aku sempat ada fase suka banget jepit kupu-kupu. Itu jepit kupu-kupu aku beli online dan harganya hanya 15 ribuan gitu. Itu salah satu yang paling murah. Kalau yang paling mahal ya kayaknya sih barang branded ya, tas ada yang harganya puluhan juta ya, mendekati 100 juta ada. Tapi yang perlu diketahui adalah udah 10 tahun terakhir ini aku membeli barang branded itu setiap 5 tahun. Jadi mungkin kalau orang lain belinya setiap beberapa bulan, mungkin ada pun yang setiap bulan. Aku belinya setiap 5 tahun, ya itu karena aku merasa aku hanya mau membeli barang-barang yang semahal itu jika aku ngerasa aku udah cukup bekerja keras untuk layak memiliki barang semahal itu. Karena aku lebih memilih mengalokasikan uang aku selain berinvestasi juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Selain aku punya yayasan yang udah ceritain tadi, aku punya sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Aku kan juga punya anak-anak asuh di Jawa Timur, di Jember. Itu setiap bulan aku selalu transfer anak-anak itu uang gitu untuk kebutuhan mereka di masa depan. Jadi ya aku selalu lebih pilih untuk menggunakan uang aku untuk charity atau kegiatan sosial atau investasi gitu.
pemirsa, terima kasih hari ini udah ngikutin kegiatan aku. Mudah-mudahan lain kali kalian bisa ikut lagi. Dan kalau kalian lagi di Bandung, jangan lupa main-main ketemu kamu. Dan terus ikutin segala kegiatan aku. And I'll see you guys next time.